Lilis, gadis cantik berusia 18 tahun, kulit putih, rambut hitam panjang. Senyumnya membuat hari terasa indah. Ia selalu terlihat ceria dan penuh harapan. Di rumah sederhana, ia tinggal bersama kakaknya, Yono, pemuda 23 tahun. Mereka tampak rukun, seperti keluarga kecil yang bahagia. Tawa mereka menghiasi keseharian. Bagi Lilis, Yono adalah sosok pelindung. Ia percaya kakaknya akan selalu ada untuknya. Di matanya, Yono adalah satu-satunya tempat ia bersandar. Hari-hari terasa hangat dengan canda dan kebersamaan. Lilis merasa hidupnya sempurna. Ia tak pernah menduga semua akan berubah begitu cepat. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Orang tua mereka meninggalkan luka mendalam. Dunia Lilis seketika runtuh. Di pemakaman, Lilis menangis di samping pusara. Air matanya jatuh tanpa henti. Hatinya hancur. Ia merasa kehilangan segalanya. Sejak hari itu, hanya Lilis dan Yono yang tersisa. Mereka harus bertahan sendiri. Lilis berusaha percaya bahwa kakaknya akan menjaganya. Seiring waktu, Yono berubah. Wajah lembutnya kini sering diliputi amarah. Rumah yang dulu hangat perlahan jadi penuh tekanan. Hal-hal kecil membuatnya marah. Suara kerasnya membuat Lilis terdiam. Ia tak lagi mengenali kakak yang dulu ia sayangi. Tangan yang dulu melindungi, kini tega menyakiti. Lilis mulai merasakan sakit yang tak hanya di tubuh, tapi juga di hati. Meski wajahnya masih bisa tersenyum di depan orang lain. Di balik itu semua, Lilis menyimpan luka yang makin dalam. Ia tak berani melawan. Setiap kata terhenti di bibirnya karena ia tahu melawan hanya akan membuatnya lebih terluka. Dalam hati, Lilis mulai merasa takut pada kakaknya sendiri. Rasa sayang berubah menjadi ketakutan yang tak bisa ia ceritakan. Amarah Yono semakin menjadi jati. Wajahnya sering menegang, suaranya membentak. Rumah itu kini bukan lagi tempat aman bagi Lilis. Tubuh Lilis dipenuhi lebam akibat amukan kakaknya. Ia hanya bisa menangis diam-diam, memeluk dirinya sendiri di sudut kamar. Yono mulai mengurung Lilis di kamar sempit. Pintu terkunci, dan kebebasan gadis itu direnggut begitu saja. Setiap hari, Yono memaksanya menuruti semua perintah. Wajah Lilis penuh ketakutan, tak berdaya menghadapi tekanan. Di balik pintu terkunci, Lilis hanya bisa menangis. Tangannya meremas selimut, berdoa agar semua penderitaan segera berakhir. Suara teriakan Yono menggema di malam hari, membuat tubuh Lilis gemetar, matanya penuh air mata. Ada hari-hari di mana Lilis hanya duduk menatap kosong. Ia merasa hidupnya tak lagi punya arti. Namun di balik keputusasaan itu, ada api kecil yang mulai tumbuh. Lilis mulai menyimpan rasa ingin melawan. Air mata yang jatuh berubah menjadi tekad. Dalam hati, ia berbisik, suatu hari, semua ini akan berakhir. Semakin Yono menyakitinya, semakin kuat pula api perlawanan dalam diri Lilis. Ia tak ingin selamanya jadi korban. Lilis duduk sendirian di kamar gelap. Air matanya menetes, tapi kali ini ada sinar baru di matanya, sinar tekad. Setiap luka di tubuhnya, setiap sakit di hatinya, menjadi bahan bakar untuk melawan. Ia tak ingin terus menjadi korban. Lilis mulai menyusun rencana kecil dalam diam. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, agar Yono tak menyadari niatnya. Ia belajar menyembunyikan rasa sakit dengan senyum palsu, agar Yono mengira dirinya sudah pasrah. Namun di balik senyum itu, ada dendam yang membara. Lilis berjanji pada dirinya sendiri, ia akan merebut kembali hidupnya. Bayangan wajah Yono yang penuh amarah terus menghantui, tapi juga membuat tekad Lilis semakin keras. Setiap malam, ia berdoa sambil menggenggam erat tangannya sendiri. Dalam doa itu,
ada janji untuk bangkit. Di dalam hati, Lilis bersumpah, luka ini akan berakhir, dan Yono akan membayar semua yang telah ia lakukan. Lilis mulai mengamati setiap kebiasaan Yono, jam tidur, waktu pulang, hingga hal kecil yang sering ia abaikan sebelumnya. Ia menuliskan rencananya di buku kecil yang disembunyikan rapat. Setiap kata adalah langkah menuju kebebasan. Dengan hati-hati, Lilis menyimpan benda-benda kecil yang bisa ia gunakan kelak. Tidak ada yang tahu selain dirinya. Di balik wajah pasrah, Lilis selalu memperhatikan pintu, jendela, bahkan suara kunci. Semua detail penting ia ingat. Ketika Yono marah, Lilis diam. Tapi dalam diamnya, ia mengukur kelemahan sang kakak. Setiap malam, Lilis berlatih menenangkan diri. Ia tahu, rencana hanya bisa berhasil jika pikirannya tetap kuat. Lilis menyimpan keberanian itu jauh di dalam hati. Keberanian yang tak boleh goyah meski rasa takut selalu datang. Dan di balik semua itu, Lilis tahu, hari pembalasan akan tiba. Ia hanya perlu menunggu saat yang tepat. Malam itu, suasana rumah sunyi. Lilis duduk dengan wajah tenang, meski dalam hatinya ada badai yang siap meledak. Yono pulang dengan langkah berat. Tak menyadari mata adiknya yang penuh perhitungan menatap dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, Lilis tidak lagi gemetar. Ia berdiri tegak, menatap Yono dengan keberanian yang baru. Yono mendekat dengan wajah marah, tapi Lilis tidak lagi mundur. Matanya penuh kebencian yang membara. Pertengkaran pecah. Suara keras memenuhi rumah. Lilis berteriak lantang, melepaskan semua sakit yang selama ini ia pendam. Yono berusaha menakut-nakuti, namun Lilis kini berbeda. Ia melawan, meski tubuhnya gemetar hebat. Dengan keberanian, Lilis mengambil langkah terakhir. Tangan kecilnya menggenggam erat benda yang ia sembunyikan. Dalam hitungan detik, rumah itu dipenuhi keheningan. Yono terdiam, tak percaya pada apa yang dilakukan adiknya. Air mata Lilis jatuh, tapi bukan lagi air mata takut. Itu adalah tangisan kelegaan meski penuh luka. Lilis berjalan perlahan keluar kamar. Setiap langkah terasa berat, namun juga penuh kebebasan. Di balik pintu rumah, Lilis menatap langit malam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan arti kata merdeka. Luka terdalam kadang datang dari orang terdekat. Tapi ingatlah, setiap luka bisa melahirkan kekuatan. Jangan biarkan siapapun merampas harga dirimu. Jika kau terjebak dalam kekerasan, jangan diam. Hidupmu terlalu berharga, kau berhak merdeka. Sekian dan terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.